free on Friday, come to you with me. Leave your past right at the door, and you'll never be alone. Give me a new hope, true reality. Living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up at all. You turn my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a phase. Yeah. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of his love that saved me. 180, the type that's never fading. So now throw up your hands if you know him, then go ahead and call up your friends, cause we out here on a Friday where it be. And if you owe it on to Jesus, so do your thing. 1, 2, 3, 4. Let's lift the name of Jesus tonight. Come on. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, a light
Thinking about you constantly, captivated by your love, your love. You're my promise keeper, faithfully. In you is where my hope comes from. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to promises. In you I believe, nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Think about anything other than you. I'm holding on to everything. The promises within your word, your word. Circumstances bother me, to the God that made the entire world. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to who you are. In you I believe, nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you. Now I'm gonna take my praise up, turn it up loud with the sound of the heavenlies. Heavenly found in a face so real. Believing in you don't matter how I feel. Even in the hard times, faith like steel. Hey, facts speak facts, but I'm listening to truth, and the truth is you, God. Now hit him with a sickness, but me what I feel. But the truth is by your stripes I'm healed. Things weighing heavy on me, but who the sun sets free is free indeed. Worry about what I hear, but the truth is love drives out all fear. I got faith, I got faith, I got faith. I don't really care about what they say. Everything I am now walks by faith. Yes, I'm holding on to promises. In you I believe, nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you. Nothing gonna change my mind. I'm set on who you are. You are. In you I believe, not gonna waste my time. Ain't gonna pay no mind, no mind. Thinking about anything other than you.
buat teman-teman, kita mau ibadah bareng-bareng. Sebelum kita mau beribadah, kita mau siapin hati kita dulu, kita mau berdoa sama Tuhan. Yes, ya Bapak Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan untuk hari ini Bapak, untuk hari yang indah ini Tuhan yang Kau berikan untuk setiap kami Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan dan waktu yang Kau berikan Tuhan untuk kami bisa sama-sama beribadah Tuhan di tempat ini. Dan Bapak, kami mau Tuhan biarlah pada hari ini Tuhan, pada waktu hari ini saat kami ibadah, kami punya hati Tuhan, kami punya pikiran yang hanya kepadamu, memandang kepadamu Tuhan, yang fokus kepadamu Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami rindu bila Tuhan juga Bapa yang melepaskan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan yang masuk ke dalam setiap pikiran dan hati kami. Kami mengundang juga bila Tuhan yang beracara Tuhan di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan secara pribadi, lepas pribadi kami menerima setiap jamahan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan setiap para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian. Kami percaya Tuhan bila Kau yang memberikan setiap kami semua di sini hati sebagai hamba, hati yang mau lebih melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Bapak, setiap Bapak pembicara yang udah Tuhan percayakan juga Bapak untuk Kak Eva, kami percaya Bapak Engkau juga yang akan berotoritas Tuhan, dan Engkau yang akan memberikan hikmat atas Kak Eva lebih lagi Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditabur Tuhan itu juga akan menjadi rema Tuhan dan akan menjadi suatu panduan dalam kehidupan kami Bapak. Dan kami percaya juga Tuhan, biarlah Bapak hanya kuasa Engkau Tuhan yang hadir Bapak di tempat ini. Kami menengking Bapak segala yang bukan kuasa daripadamu Bapak, kuasa roh jahat yang mencobai mengganggu setiap ibadah ini, yang mencoba mencuri setiap firman-Mu, dan ditengking dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bertata Tuhan dan berkuasa atas tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya malaikat-malaikat-Mu juga yang berjaga atas tempat ini Bapak. Kami percaya Bapak, kami mau serahkan Bapak seluruh ibadah ini biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, happy Sunday teman-teman. Hari ini kita mau ibadah, kita mau memuji Tuhan. Yuk teman-teman, boleh kita bangkit berdiri dan say hi satu sama lain. Mungkin buat kita saling akrab, bisa tahu sama lain. Oke teman-teman, kita mau muji nama Tuhan. Yuk kita semangat-semangat dan sukacita-sukacita.
Raja mulia, Raja mulia, Yesus Tuhan. yes, hanya untuk Tuhan. Allah yang ajaib. Haleluya. Oke teman-teman, kita boleh bersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebelum kita worship, kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau siapin setiap pribadi kita, lepas pribadi. Kita nggak memandang setiap sekitar kita, tapi kita hanya memandang pribadi yang satu, yaitu Yesus. Kita mau sembah Tuhan, hanya Dia yang layak untuk disembah. Haleluya, Yesus. Kau yang layak, Kau yang
Jesus Lord, we worship you Lord. We worship you God, Jesus Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus Lord. Hallelujah, Yesus, hallelujah, Yesus, hallelujah, Yesus. Kita bersyukur, bara. Hallelujah, hallelujah, Yesus, hallelujah, Yesus. Jesus Lord, we worship you Lord. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami datang membawa diri kami datang membawa keberadaan kami Tuhan. Kami mau bawa diri kami menyembah Engkau Yesus. Kami bawa diri kami untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami datang mendengar apa yang menjadi mau-Mu buat hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti rencana Allah buat hidup setiap kami Bapa. Yesus tolong kami Tuhan untuk kami fokus. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Supaya firman ini menjadi firman yang dapat kami lakukan setiap hari Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau sepenuhnya Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, Roh Kudus mari teduhkan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami mengerti hati kami, pikiran kami Tuhan. Pribadi kami, supaya kami menjadi pribadi yang mendengarkan Engkau, firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan-Mu adalah kekuatan buat hidup kami Bapa. Setiap perkataan-Mu adalah kekuatan. Setiap perkataan-Mu adalah senjata kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau duduk diam Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak sempurna. Urapi setiap hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, halo semuanya. Kok lemes ya, ngantuk ya. Halo semuanya. Ya, kayaknya di sini ada 60 orang lebih ya Kak Bim ya, ada 70. Suaranya yang 70 gitu. Walaupun di dalam masker tuh kadang-kadang suara kita agak mendem ya. Halo semuanya. Nah, gitu dong, anak muda ini rata-rata bener-bener anak-anak yang muda-muda banget nih usianya nih, remaja ke youth muda gitu. Gitu. Nah, teman-teman, kita mau belajar sesuatu hari ini, tapi jangan kaget. Kita mau belajar sesuatu yang teman-teman tahu semuanya. Bahkan saya belajar ini dari adik-adik, dari teman-teman gitu ya. Dan gambar-gambar ini tuh sungguh sebenarnya saya tidak mengenal, tapi dari adik-adiklah saya belajar. Kita lihat gambar yang pertama. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Kayaknya enggak ya, ini generasinya nih, generasi yang enggak kenal ini nih kayaknya. Kelihatan nih generasinya. Coba kalau yang next. Nah, ada yang kenal? Oh, pada ketawa. Malu-malu kenal? Kalau nggak kenal, kenalan. Ini namanya siapa? Cloud. Oh, ada yang ngomong namanya Cloud. Terus, next. Nah, kenapa Julio kok begini-begini ya? Rasanya kenal. Nih, aku baru tahu. Ini WWCD, WWCD, winner chicken dinner. Wah, chicken dinner bener gak sih? Aku justru belajar loh, ini aku gak pernah main, beneran. Aku belajar. Tapi aku mau, kenapa semuanya pada langsung bisik-bisik gitu ya. Heboh gitu. Bukannya mau nyari kehebohan, tapi coba deh dari 3 gambar tadi diulang dari depan. Diulang dari depan ya, next. Next. Apa yang penting buat para jagoan ini? Apa yang penting?
senjata ada yang ngomong. Ada yang lain? Apa yang penting buat para jagoan ini? Kalau jagoannya doang jumpalitan di dalam games. Atau tadi itu yang tenar pada zamannya, ini nggak ada Kak Merlin, nggak ada Kodening, Ko Sandi sih ya. Jadi apa tuh yang penting buat jagoan ini? Ya, weapon. Yes, gila, bahasanya weapon. Senjata. Nah, next. Kita lihat. Nah, orang-orang ini ada yang kenal? Oh, Anda menjawab. Ayo, yang lain ada yang kenal? Ya, ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bedanya apa sih? Orang-orang yang tadi tampil di gambar sama 3 orang ini. Nah, kita mau baca di Daniel 3 ayat 15 sampai 30. Nah, saya akan dibantu Frila, Frila akan membantu dengan bahasanya yang sangat baik. Frila, akan dibantu dari 15 sampai 30. Nah, di sini saya akan tampilkan visualnya saja. Oke, silakan Frila. Daniel 15 ayat 15 sampai 30. Suaranya kayaknya belum. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Oke, terima kasih Kak Frila untuk suaranya yang merdu. Waduh. Kita belajar aplikasi kemarin khotbahnya Korudi, khotbahnya yang sebelum-sebelumnya iman timbul dari pendengaran. Nah, hari ini saya mau belajar adik-adik ketika ada suara tidak ada teks, ada gambar aja, benar gak sih? Kupingnya itu benar-benar ke suara firman Tuhan. Nah, hari ini ada kira-kira berapa firman Tuhan yang kita dengar? Ada berapa ayat?
Ada 15 firman Tuhan. Nah, apa sih hubungannya Sadrak, Mesak, Abednego dengan jagoan-jagoan zaman dulu, jagoan ML, jagoan PUBG, apa sih hubungannya? Nah, mereka ini tahu ya tadi ya, begitu disuruh nyembah, dia nggak mau, terus dimasukin ke dalam api, dibakar gitu, terus keluar tapi masih baik-baik saja. Nah, kita mau belajar dari 3 orang ini, mereka tuh menyembah Tuhan yang benar. Nah, makanya hari ini temanya aku juga baca ini dari renungan, dan benar-benar ini sesuatu yang benar-benar membuat aku kuat, dan aku pengen membagi itu supaya adik-adik semua juga jadi kuat. Karena apa? Karena worship is my weapon. Jadi semuanya tadi kan semua jagoan tadi bawa senjata ya. Kalau 3 orang tadi Sadrak, Mesak, Abednego ada nggak sesuatu yang dipegang? Nggak ada. Makanya saya pengen coba deh, yang dia pegang adalah Allah yang dia sembah. Coba adik-adik perhatikan. Nah, ini kita bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kak Eva sudah praktek, makanya mau membagi bahwa worship itu bisa kita jadikan jadi weapon kita. Hari-hari ini Alkitab bilang bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Kita nih orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Next, Kak. Kita semua ada dalam peperangan. Iya enggak? Bukan hanya dalam dunia hayalan dan game sekalian aja sih kita perang. Aslinya kita perang sama yang namanya hubungan orang tua dan anak. Kalau yang remaja mulai deh tuh. Bukannya berarti suruh perang sama mama, enggak. Mulai deh apa yang mama omongin kok enggak cocok gitu ya. Mungkin yang ada maksudnya masalah kesehatan. Ada masalah iman, bener gak sih? Makanya ada namanya Alfa, ada namanya Deka, kita dimantepin lagi imannya. Bukan berarti kita perang, tetapi ada satu kegaduhan di dalam pikiran kita, ada satu pertanyaan di dalam hati kita ketika kita beranjak dari remaja, yang youth mungkin sudah mulai berhasil. Apalagi kalau terus-terusan datang ke dalam ibadah, di dalam kesan, karena di situ kita diajar untuk menyembah bersama-sama. Ada lebih banyak lagi hal-hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kemarin pandemi katanya 2022 udah nurun. Tapi tiba-tiba kita deg-degan nih, sekolah udah mulai onsite. Mulai tatap muka. Apa tatap muka istilahnya kalau sekolah sekarang? Daring itu online ya. Tapi sekolah-sekolah udah kuliah-kuliah udah mulai masuk semuanya. Tapi tiba-tiba ada Omikron B1. Omikron B2, deg-degan lagi, aduh sekolah online lagi nih. Padahal udah mulai baru kepengen ketemu teman-teman, baru pengen bikin relasi. Nah, perubahan-perubahan ini sering kali menyebabkan kita jadi cemas. Cemas, akhirnya kayak tertekan gitu. Aduh, di rumah aja. Aduh, sekolah sekarang mesti pakai masker lagi. Ngap, olahraga pakai masker ngap, jangankan olahraga, naik tangga aja kerasa ya ngap ya. Yang sekolahnya 2 lantai, kerasa banget engapnya. Yang kerja juga, aduh gimana nih? Bisa terbang gak nih? Gila, bisa terbang gak? Bisa kunjungan ke daerah gak nih? Tapi semua itu kayaknya maju mundur. Nah, kita butuh Allah yang benar-benar kasih kita ketetapan. Nah, kebiasaan kita adalah ketika kita ada masalah, kita biasanya diemin, atau kebiasaan kita, ya udah kita maju aja gitu. Kita coba selesaikan sendiri. Tetapi akhir-akhir ini satu hal yang Tuhan kasih di dalam hati saya melalui renungan adalah benar-benar worship is my weapon. Jadi ketika saya nggak berdaya, ketika saya nggak tahu harus ngapain, ketika saya pusing, ketika saya, sakit saya ini udah beres gitu, tapi tiba-tiba suka mual, tiba-tiba suka pusing. Allah cuma suruh gini, ayo duduk menyembah. Ayo duduk menyembah. Dan ini adalah sesuatu yang kita lagi belajar. Sama-sama belajar bahwa setiap kali kita ke gereja kita diajak menyembah, benar gak? Melalui pujian kita diajak menyembah. Di cell group juga kita diajak menyembah. Terutama kalau di MDC ini kita diajar yang namanya bahasa roh. Nanti lebih lanjut kalau yang ikut DK dikasih tahu apa sih maksudnya penyembahan dalam bahasa roh. Nah, penyembahan adalah alat yang sangat kuat dan efektif untuk membawa kita menemukan jawaban dari Tuhan. Kak Eva nih kesaksian ya. Satu kali tiba-tiba nih kemarin baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah kakak klik. Worship is my weapon, udah ketinggalan slide-nya.
Satu kali tiba-tiba sesek napas, padahal habis sel group. Saya ingat sel group Youth 8. Mungkin di sini ada teman-teman Youth 8. Nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba perut kayak hebat. Pusing, saya bilang aduh keringet dingin. Padahal nggak ada apa-apa. Rasanya ini sih salah makan gitu ya. Tapi benar-benar ketika itu Roh Kudus cuma bilang, ayo duduk menyembah. Duduk menyembah. Dan benar teman-teman, nggak ada 10 menit ya. 20 menit juga nggak ada. Menyembah terus Tuhan, benar-benar bahasa roh Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Tuhan engkau yang maha tinggi, engkau yang punya hidupku. Engkau yang berdaulat, engkau yang besar, engkau yang ajaib. Aku katakan sambil bahasa roh, kadang-kadang berbahasa Indonesia, kadang-kadang berbahasa roh. Tiba-tiba agak lega gitu. Benar-benar lega dan bisa tidur sampai pagi. Kadang-kadang saya jujur, kalau saya kan sekarang tinggal sendiri gitu ya, ada Pastor Mimi yang selalu menanyakan gimana keadaan. Terus saya minta tolong teman-teman sel group Youth 3 juga, teman-teman Youth 8, saya bilang tolong doain, tiba-tiba kok badan rasanya kalau ngedrop itu benar-benar ngedrop gak enak gitu. Rasanya kayak poyang-paying dulu waktu di kemo sering kayak gitu, tapi saya pikir itu karena efek kemo, gak mungkin kan sekarang udah jaraknya udah hampir setahun, saya gak mungkin obatnya kemo tuh masih kerasa gitu. Nah hanya itu yang bisa saya lakukan ketika hati saya juga gak ada sejahtera. Ada hal-hal yang mungkin orang kasih tahu, gini, terus masuklah ke kuping. Saya bilang, Tuhan saya harus apa? Lagi-lagi Roh Kudus cuma bilang, Tuhan, Eva, lakukan penyembahan. Gak usah ambil tindakan omongan, gak usah ambil tindakan WA, gak usah ambil tindakan mikirin sampai pusing orang lain. Pikirkan aku. Dan Tuhan benar-benar kasih solusi di luar cara saya gitu. Karena akhir-akhir ini saya ngerasa lebih baik praktekkan sesuatu yang mudah yang adik-adik bisa lakukan. Karena kalau menyembah itu kita tinggal katakan Tuhan engkau maha kudus, engkau maha besar. Itu sudah jadi senjata terkuat yang kita miliki di dalam hidup kita. Nah nanti kita sama-sama belajar, menyembah itu bukan nanti kalau hari Minggu bukan. Nanti kalau doa bareng keluarga, enggak. Tapi coba kita lakukan sendiri. Atau kita belajarnya dari mana? Kita belajarnya di kesan. Saya lihat kalau pas penyembahan itu ya, kebanyakan videonya di off gitu ya. Mic-nya juga ikut off. Nah biasakan ini biasanya kakak-kakak udah ngasih contoh, kameranya, videonya on, mic-nya on. Nah biasanya kakak-kakak udah kasih contoh. Nah kenapa kita nggak coba seperti yang kakak-kakak lakukan? Misalnya ada di sini PK siapa ya, misalnya Kak Ivon atau Kak Maria atau Kak Bimo gitu ya. Kalau lagi penyembahan ini, kok dia nyebut-nyebut terus kadang-kadang bahasanya aneh. Kalau yang belum deka nggak ngerti nggak apa-apa. Tetapi coba ikuti saja dulu. Misalnya Kak Bimo atau Kak Ivon bilang, Tuhan engkau maha besar, engkau yang terbaik, engkaulah sahabatku, engkaulah penyembuhku misalnya. Kita katakan itu. Kita coba praktek. Kalau sudah sel onset malah lebih enak biasanya ya. Kita suasananya kalau teman di samping kita terimpartasi, istilahnya kita ngikut. Jadi penyembahan bareng-bareng. Tetapi kita sama-sama belajar hari ini. Karena apa sih kita harus memakai penyembahan ini sebagai senjata terkuat yang kita miliki. Karena di dalam Alkitab, iblis itu bisa pakai apa aja. Balik dulu Kak. Iblis itu bisa pakai apa aja. Iblis itu bisa pakai teman dekat kita untuk jadi ngilik-ngilik kuping kita. Iblis itu bisa pakai kesehatan kita. Iblis itu bisa ngerancang secara hati-hati sampai kamu tuh gak ngerasa kalau itu tuh kerjaan iblis. Sering gak kita tiba-tiba kayak kepancing aja gitu. Kepancing marah, kepancing senewen, kepancing ikut gosip, kepancing ikut minum kopi, padahal saya nggak boleh minum kopi gitu. Sering kadang-kadang hal-hal sederhana iblis pakai untuk menjadi suatu strategi sehingga kita kecaplok, nggak sengaja. Nah ini yang di Efesus 6 ayat 11 sampai 18, kita tuh harus waspada gitu. Dan kita harus mengenakan pakaian perlengkapan senjata Allah. Nah kayak apa nih? Nanti kita bahas ini di dalam sel grup masing-masing. Tetapi Kak Eva mau kasih tahu, ada 3 hal yang dibawa oleh senjata penyembahan ke dalam pertempuran kita. Kalau ngomong pertempuran udah langsung ngebayangin PUBG, ngebayangin itu gitu ya. Pakai senjata apa nih? Pakai skin apa nih? Tadi ibadah remaja ya, tadi kita ibadah remaja perdana jam 11. Jadi yang buat punya adik-adik
kelas 1 SMP boleh datang jam 11. Kita pakai skin apa nih biar kita kalau ditembak atau apa kita nggak mempan gitu. Nah, ada 3 hal yang dibawa oleh senjata penyembahan ke dalam pertempuran kita. Yang pertama, penyembahan itu kalau kita ada masalah, ada sakit, ada hal-hal yang rasanya di kepala nih berat gitu ya, berat karena masalah nggak bisa nyelesain. Penyembahan itu mengarahkan fokus kita. Dengan kita menyembah Tuhan, kita tahu kita lagi ngomong sama siapa. Kita nggak ngomongin masalahnya, kita nggak ngomongin apa yang kita rasain, situasi, dan penyembahan itu tahu-tahu mengebuka pintu untuk kita dapat damai. Tiba-tiba kayak otomatis gitu. Dan benar ini pekerjaan Tuhan gitu. Pekerjaan yang kita harus lakukan adalah menyembah Tuhan. Jangan pada tegang gini ya kalau ngomongin penyembahan. Penyembahan itu kayak kita ke temen ngomong, terima kasih loh, kamu sudah nemanin misalnya. Kayak ke bestie gitu ya, kita kan ngomong, makasih loh udah ditemenin ke mall. Penyembahan itu semudah itu, Tuhan terima kasih atas penyertaanmu. Tuhan makasih ya, sepanjang hari ini dari pagi sampai sore, aku kuat. Dan kalau saat ini aku sakit Tuhan, Engkau tahu apa yang harus Kau lakukan. Bahkan ketika kita menyembah, kita nggak usah minta masalah kita diselesaikan, sakit kita diberesin, tahu-tahu beres. Ada satu keajaiban yang luar biasa yang Kak Eva rasain. Ketika Kak Eva menyembah, kayak Allah yang Maha Kuasa itu turun tangan, ngadepin masalah yang aku hadepin. Dan aku nggak ngapa-ngapain. Latihan fokus kepada kedaulatan Tuhan. Tadi kemarin tuh ada satu orang yang cerita sama saya sampai saya lupa namanya. Rasanya orang di sekitar saya yang cukup dekat. Dengan menyembah kita tahu Allah itu berdaulat. Kemarin Kak Sari cerita ya, kalau yang namanya Tuhan berdaulat itu kita dapat contoh yang sangat nyata. Kalau Presiden Jokowi datang, dia datang dengan segala kekuasaannya. Misalnya, kamu nanti Vita, kamu dapat sepeda. Kalau bilang, kamu Nehemia nanti kamu dapat mobil. Kalau itu Jokowi yang datang. Ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah datang, apa saja yang bahkan kita nggak sebutkan yang ada di pikiran kita yang jadi beban kita itu lepas. Nah di Daniel 3 ayat 16 sampai 18 saya bacain lagi, kenapa tadi saya nggak baca? Karena saya mau bacain sekarang. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 itu ketikannya ada yang kurang. Next. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku tentang hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja itu sama dengan menyembah dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Hari-hari ini mungkin kita nggak suruh nyembah patung, benar gak? Nggak ada. Tapi ada sesuatu yang rasanya kita sembah. Coba kita pikirin. Dan itu pribadi lepas pribadi punya. Yang dimana kita punya fokus, punya konsentrasi, punya waktu banyak di situ. Hati-hati. Apakah itu menjadi berhala baru buat kita? Misalnya nih, yang tadi gambar-gambar tadi nih, bukannya aku ngasih gambar berhala gitu. Salah satunya yang menjadi penyembahan kita akhir-akhir ini. Atau apa yang menjadi penyembahan kita? IG kita, Instagram yang sering banget kita lihat. Atau bahkan mungkin diri kita sendiri. Gak ngaca sih, tapi menganggap dirinya selalu benar. Padahal yang paling benar adalah firman Tuhan. Berminggu-minggu kita dikasih tahu. Dari Mazmur 1 kita dikasih tahu berminggu-minggu. Dan saya bilang ini Mazmur ya. Mazmur 1 dibawakan oleh berbagai pendeta dengan hikmat Allah yang luar biasa. Apakah waktu-waktu kita gunakan untuk apa? Fokus kita. Penyembahan membawa kita akhirnya finally membawa kita kembali. Oh iya, setelah menyembah gini. Oh iya, aku mau tahu apa yang Tuhan bilang buat aku. Akhirnya setelah kita menyembah Tuhan, ada satu kerinduan kita untuk mendengar, membaca apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Itu seperti otomatis teman-teman. Saya juga belajar gitu.
ketika pagi hari sekarang punya waktu agak banyak ya, dari jam 5 sampai jam 8. Terus pulang sekitar jam 5 menuju sel group jam 7, saya habis begitu pulang langsung mandi. Kan sekarang gitu ya prokes ya, begitu pulang dari luar mandi. Habis itu ngapain? Punya waktu banyak. Ketika tiba-tiba ayo menyembah dari dalam hati nih Roh Kudus tuh gitu. Ayo menyembah. Tiba-tiba gini, ayo baca satu ayat. Itu kayak sesuatu yang kayak urutannya tuh secara automatically kita dituntun Tuhan. Dan itu yang harus dibangun setiap hari. Harus kita mulai setiap hari. Apakah waktu-waktu kita ketika kemarin, besok nih udah mulai masuk ya, yang sekolah, yang SMA gitu. Mungkin yang kuliah juga udah masuk lagi ujian atau gimana. Nah, Daniel tadi bilang bahwa Sadrak, Mesak, Abednego bilang di Daniel 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Kalaupun kita ada masalah, belum beres, tapi paling tidak dari cerita itu kita tahu mereka tidak takut ngadepin api. Benar gak? Kalaupun kita masih dalam masalah kita, dalam sakit kita, atau dalam masalah apalah, paling enggak kita sanggup diberi kesanggupan. Ya secara manusia gitu ya, apinya digedein lagi 7 kali. Pasti kita takut gitu. Tapi paling tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Ada suatu kuasa yang menaungi. Nah yang kedua, 3 hal yang dibawa oleh senjata pertempuran dalam pertempuran kita. Yang kedua adalah penyembahan membuat musuh tercerai-berai. Ini saya alami. Saya ngalami 2 minggu ini, ketika saya fokus saja pada menyembah Tuhan, ketika saya nggak mau pusing aja sama masalah, semuanya diselesaikan dan Allah yang berperang dan aku diam saja. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan pernah di 2 Tawarik 20 ayat 19, sebenarnya ayat 17 juga kan tentang pertempuran pemerintahan Yosafat melawan Moab. Tuhan memerintahkan Yosafat agar menaruh para penyembah di depan saat mereka berangkat berperang dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Ini sesuatu yang saya bilang wow, walaupun sudah pernah dengar, tetapi ketika mendengar ini saya bilang wow, saya baca lagi 2 Tawarik 20. Ya loh, Tuhan bilang loh, kamu gak usah ngapa-ngapain. Taruh saja penyembah-penyembah itu di barisan depan. Itu hari-hari ini kayaknya mustahil. Tetapi kalau kita mau melakukan itu, beneran Tuhan melakukan bagiannya dan kamu diam saja. Nanti kita cerita ya di sel group ya. Pernah gak punya ngalamin suatu masalah yang berat, mulai praktek nanti, kita harus mulai praktek. Sembah Tuhan, katakan engkau yang berkuasa Yesus, engkau yang berdaulat Tuhan. Ini masalahku tetapi aku mau fokus kepadamu. Engkau akan mencerai-beraikan masalah-masalahku. Dan itu terjadi. Di Daniel 3 ayat 19 dan 22, saya bacakan ayat 19. Maka ketika Sadrak, Mesak, Abednego menyatakan bahwa aku tetap mau menyembah Tuhan, aku gak mau nyembah patungmu. Yang terjadi adalah Nebukadnezar meluaplah kegeramannya. Jadi kayak setan tuh ketika kita menyembah, dia kesel, iblis kesel. Saking keselnya rencananya bubar. Dan dia tidak lagi mengerjai kita. Dan dia tidak lagi membuat kita sakit. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Malah yang mati siapa? Keroco-keroconya yang mati. Malah setannya yang habis. Ketika kita serius menyembah Tuhan adik-adik, masalah sekolah misalnya sekarang ada yang, aduh udah masuk tahun ajaran baru nih, gimana ya, papa mama bisa bayar uang sekolah enggak? Kita mulai belajar berdoa, kita mulai belajar menyembah Tuhan. Pasti nanti ada solusi yang papa mama diberkati, yang tiba-tiba dapat beasiswa, yang tiba-tiba dapat donatur, itu akan turun, Tuhan turunkan. Buat Tuhan uang sekolah itu kecil. Buat Tuhan sesuatu yang kita butuhkan itu sesuatu yang memang dia harus berikan. Masalahnya maukah engkau menyembah kepada pemberi itu?
Jadi adik-adik harus mulai praktek, wah ada masalah sekolah nih besok nih, SMA baru misalnya. SMA baru nih deg-degan, aduh dapet temen gak ya? Langsung laporan sama Tuhan Yesus, Engkau yang maha berdaulat. Dengan ngomong Engkau berdaulat, Tuhan Engkau yang maha besar. Tolong aku supaya aku dapat teman yang baik. Supaya aku dapat wali kelas yang baik, kata Kak Bimo tadi pagi. Supaya gak dapat guru yang killer. Itu pun kita harus katakan sama Tuhan. Dan dengan cara apa? Ketika kita mau sesuatu, kita katakan sesuatu yang manis juga kepada Tuhan. Lalu Daniel Nebukadnezar mendekati pintu perapian. Di yang ketiga nanti dia bilang gini, ayo, itu ada siapa tuh kayaknya? Dari jauh dia ngelihat ya, karena kalau mendekat rasanya Nebukadnezar gosong juga ya. Dari jauh dia bilang, loh tadi gambarnya gini, kok sekarang di dalam api itu ada 4 orang ya? Nah, hal yang ketiga, ketika kita menyembah Tuhan adalah penyembahan itu menjadi bukti bagi orang lain bahwa Allah itu membawa kita kepada kemenangan. Bahwa kesaksian kita kepada dunia sebenarnya kayak Sadrak Mesak Abednego kan dia gak bertengkar tuh sama si Nebukadnezar. Gak istilahnya gini, gak ngotot-ngotot ketika mau dibawa ke perapian ya udah. Dia bilang kalau Allah yang kami sembah itu bisa membebaskan kami bebas. Tapi kalaupun dia enggak, ya udah kami enggak mau nyembah Allahmu. Dengan perkataan penyembahan yang kuat itu, akhirnya hal yang ketiga menjadi bukti bahwa kesaksiannya dia kepada Nebukadnezar dan para pegawainya, dia menang. Dia menang bersama Allah yang dia berani dengan katakan dengan mulutnya bahwa Allahku pasti akan menolong kami. Kalaupun dia enggak nolong kami, enggak apa-apa. Tapi kami tetap gak mau nyembah Allahmu. Di Daniel 3 ayat 26 sampai 28 teman-teman perhatikan ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Ini mendekatinya tapi berkatalah, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Nih yang 27 penting banget. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat, mereka benar-benar lihat tadi di gambarnya ya. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Berarti dia ditolong Tuhan apa enggak? Dengan perkataannya yang dia yakin kalau Tuhan pasti nolong aku, tapi kalau enggak nolong aku juga dia tetap Tuhan. Tuhan turun tangan nolong. Bahkan katanya dia tidak mempan oleh api itu, rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Teman-teman praktek deh, coba kadang-kadang kan kita pernah tuh ya, kalau zamannya ada api atau lilin gitu ya, kita deket dikit aja, tiung, kayak nyelomot gitu, nyelomot kalau bahasa Jawa tuh, kesambet gitu loh. Walaupun misalnya jaraknya tuh agak jauh gitu. Kalau ini jangan dipraktekkan ya, yang dipraktekkan itu penyembahannya aja. Kadang-kadang kita kalau lagi mati lampu, nyalain lilin, kita lagi begini tiba-tiba, kok bau apa ya, rambut kita. Ya enggak? Rambut kita datang ngelingker-ngelingker kebakar. Bahkan, nih bayangin ya, ada orang bakar sampah tetangga kita. Kita suka ngomel-ngomel enggak? Iya, ini dibilang apa saya tandain merah. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Betapa Allah yang Sadrak, Mesak, Abednego sembah itu juga Allah kita. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada penyakit, kalau kita ada apapun yang rasanya itu membuat kita tertekan, misalnya hubungan juga kita lagi retak dengan seseorang atau dengan orang tua atau dengan saudara, sembahlah Tuhan. Tuhan akan tiba-tiba akan mendatangkan solusi yang terbaik, yang bahkan kita sendiri tuh ibaratnya kayak tadi itu bilang, bau pun enggak, kita ngapa-ngapain pun enggak, itu yang luar biasa. Dan teman-teman saya berani ngomong ini, di sini itu karena benar-benar Tuhan every details dia kasih solusi buat saya. Banyak hal yang saya nggak bisa cerita, nanti waktunya habis, Kak Bimo udah ngangkat 0. Banyak hal yang detail. Kadang-kadang saya tuh orangnya gerasak gerusuk, mungkin kalau pengennya cepet selesai, pengennya cepet gitu. Tapi ada saatnya Tuhan ngerem saya melalui penyembahan itu. Ayo Eva ini yang lupa. Karena mau gak mau nih umur menjelang 50 itu ada aja yang lupa. Gak minum vitamin ada aja yang lupa. Tapi saya bilang Tuhan tolong aku hari ini. Dicatat sih gitu.
Tapi ntar tetap aja catatannya hilang, lupa. Ada hal-hal yang memang Tuhan itu berperkara ketika kita mau sebut Tuhan, tolong aku, Engkau yang maha besar. Engkau yang maha berkuasa, tolong aku hari ini. Engkau yang dahsyat, benar-benar Tuhan kasih solusi. Mungkin yang dunia kerja di sini agak sedikit ya hari ini ya. Tetapi ada kalanya hantaman target dan PR kita tuh banyak banget yang dunia kerja. Kak Vita ngangguk-ngangguk. Mari kita coba praktek. Terus yang ke-28 dibilang gini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya. Dan melanggar titah raja, dia berani melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 yang luar biasa adalah, dengan penyembahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab itu aku, dibilang Nebukadnezar, mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena apa? Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan cara demikian. Kalau hari-hari ini punya masalah, mau yang SMP, SMA, kuliah, kerja, gak ada Allah seperti Yesus. Ada masalah, gak ada masalah, sebut Yesus, aku butuh engkau. Itu adalah penyembahan terbaik hari-hari kita. Ada satu video dari Afrika, masih minta minta waktunya 2-3 menit ya Kak Bim. Tolong Kak Andreas atau Kak Jen diputar. Ini dari Pastor Mimi nih, bagaimana orang-orang Afrika menyembah nih, luar biasa. Ya, silakan. Coba lihat mic-nya ya. Tadi sempat nanya sama Coach Edwin, The Goodness of God, apa ya judulnya ya? Oh. Jadi ini anak-anak di Afrika sana semangat banget gitu ya, sampai botol kosong aja dijadiin alat untuk pujian penyembahan. Dia membentuk persekutuan kecil-kecilan, loh. Kita keyboardnya aja meja kayu doang gitu ya. Kita di sini ada Rahel yang main sampai meliuk-liuk, ada Coach Edwin, ada Ko Lois, ada Kak Josia, semuanya kita diiringin dengan. Makanya kalau penyembahan, apalagi di dalam ibadah kita harus sungguh-sungguh lagi. Dan kita mulainya dari mana? Kita mulainya dari rumah. Ketika kita secara pribadi pagi, Tuhan terima kasih aku menyembah karena Engkau Allah yang berkuasa. Ketika kita datang bersama-sama merayakan, kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita kasih ekspresi terbaik kayak tadi ya. Mau gak sih ketika kita ngobrol serius sama seseorang, tapi kita ngobrolnya tuh malah kasih ekspresi yang terbaik ketika menyembah Tuhan. Angkat tanganmu. Nah, kita sampai pada kesimpulan nih. Senang ya, kita menyembah Tuhan itu harus mulai terus melatih diri. Dalam segala situasi, kondisi di rumah kita harus mulai belajar menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan teman-teman tahu gak, ada satu ayat yang saya juga lupa. Nanti kerjaan kita di surga itu menyembah Tuhan.
Dan penyembahan, mari kita gunakan penyembahan itu sebagai senjata terkuat yang kita miliki. Kita belajar berdoa bersama-sama di dalam sel group, di dalam kelompok doa. Karena dengan penyembahan kita fokus kepada Tuhan. Dengan penyembahan masalah kita, musuh dalam arti tanda petik penyakit, masalah, segala sesuatu yang gak beres di hidup kita Tuhan beresin. Dan dengan penyembahan kita ngalamin kemenangan dan kita menjadi saksi Kristus. Kita bangkit berdiri teman-teman, kita akan nyanyikan hanya Dia yang layak dipuji disembah. Karena Dialah yang bertahta sekarang sampai selama-lamanya. Hari-hari ini mungkin kita belum ada masalah karena hidup kita masih ditanggung orang tua. Buat yang anak-anak remaja, yang sekolah, yang kuliah masih ditanggung. Tapi mulai sekarang kita belajar menyembah Tuhan, kita biasakan mengagungkan Dia. Sehingga pertolongan yang akan datang tepat waktu ketika kita meminta pertolongan. Kita katakan pujian ini dengan ekspresi yang lebih lagi. Walaupun dibalik masker, gak dilihat aku nyanyi apa enggak. Mari kita benar-benar katakan lagu ini lagu yang benar-benar menyatakan Engkau yang layak disembah, Raja di atas segala raja. Mari kita nyanyikan ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta, duduk sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus. Engkau yang maha agung mulia Tuhan Yesus. Engkau yang terbesar Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Jesus Lord. We worship you Lord Jesus. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu Yesus karena Engkau yang terbesar. Megah mulia Engkau Jesus Lord. Engkaulah Raja di atas segala raja yang punya hidup kami. Engkau yang berdaulat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kira basyikara laba tapaka kiara basyikara laba 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 laba. Yes, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya pemelihara seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kira basyikara laba 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 ya sana bayara laba laba. Engkau Allah yang berperang buat setiap masalah kami. Buat setiap masalah hubungan kami. Dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara. Engkau Allah yang akan mendamaikan kami.
Engkau Allah yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan di balik penyembahan. Ada sesuatu yang besar ketika kami mengakui dengan mulut kami menyembah Engkau. Ada solusi, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami diajar Tuhan. Kalau kami mau mengaku dengan mulut kami bahwa kami punya Allah yang besar, kami mengakui, kami menyembah Allah yang hidup. Kami dimampukan, bahkan di dalam api pun kami boleh kuat Tuhan Yesus. Di dalam kesakitan pun kami boleh kuat Tuhan. Di dalam permasalahan pun kami boleh tetap tegak, tidak hancur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami bersyukur, kami tahu kami punya Allah yang selalu membawa kami dalam kemenangan dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Kak Eva buat firman Tuhan ya. Firman Tuhan sangat memberkati. Yuk teman-teman, kita juga sama-sama untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Oke, boleh pisahkan dulu teman-teman. Untuk teman-teman boleh dipersiapkan untuk setiap persembahannya. Sebelum kita menyembah kita juga baca satu ayat persembahan. Itu dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan akan berkenan akan kamu. Oke teman-teman, sebelum kita mau lebih lagi masuk ke dalam persembahan, kita mau doa persembahan. Yuk kita siapin hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya Yesus ya Bapak Tuhan, terima kasih Yesus Bapak untuk hari ini Bapak, kami mengucap syukur. Sekarang kami mau memberikan persembahan Bapak. Bila Tuhan yang kiranya Bapak yang memberikan perkenanan-Mu atas setiap persembahan kami. Bila persembahan ini bisa lebih lagi Bapak menjadi korban syukur-Mu Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu lebih lagi Bapak. Saya percaya Bapak, bila Bapak setiap persembahan ini juga Bapak bisa semakin Bapak memperlebar setiap kerajaan-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih, kami serahkan seluruh doa persembahan ini hanya dalam Tuhan kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi sidap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi sidap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom semuanya. Oke, happy Sunday. Oke, thank you banget buat hari ini. Thank you banget buat Kak Eva ya. Buat film pada hari ini. Sekarang kita mau lihat pengumuman. Oke, minggu depan jangan lupa teman-teman datang ibadah Tinsyut. Minggu depan kita akan nilai pes terlambat. Boleh bawa teman, sahabat, semuanya. Teman baru boleh banget ya. Datang ya. Oke. Tetap semangat komsel ya semuanya ya. Jangan lupa. Dan dari kalian juga boleh bawa teman juga nih. Mungkin teman kerja, teman sekolah, boleh banget. Jadi sama-sama bergabung komsel. Nah, berikutnya ada doa. Nah, doa Tinsyut kita ada hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. Nah, buat teman-teman pelayan ikut ya. Dan buat teman-teman yang kerinduan pengen ikut doa, boleh juga, boleh banget. Boleh buat teman juga untuk ikut doa Tinsyut. Oke. Nah, ada doa puasa Jumat pada tanggal hari Sabtu 23 Juli jam 2 siang. Nah, ini para pelayan harus wajib ikut. Dan teman-teman yang punya kerinduan juga boleh ajak teman baru, nggak apa-apa buat ikut DPJ ini. Nah, ada baptisan air juga akan diadakan pada tanggal 16-14 Agustus. Buat teman-teman yang punya teman yang pengen dibaptis dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, boleh kontak pemimpin kesannya masing-masing.
Oke, nah sebelum tutup pengumuman, kami pengen nanya nih, di sini ada 1, 2 baru pertama kali datang ibadah nggak? Tolong acungin tangan dulu. Iya, welcome. Oke, tim master. Oke, welcome. Oke deh, thank you banget ya. Nanti kalau pas pulang jangan langsung pulang dulu. Nanti diisi formnya ya, nanti buat masing-masing. Oke, habis ini kita ada video, nanti ditutup oleh doa penutup oleh Pastor Mimi. Oke, silakan putar. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Nanti boleh menanyakan ke siapa Kak Edwin ya keterangannya untuk flyers video tadi di atas ya. Oke ya. Nah ini saya punya 2 kesaksian dulu nih ya sebelumnya nanti kita tutup dalam doa. Pertama itu penyembahan itu memang amat penting ya. Kalau kalian lihat di YouTube, lihat tsunami Palu ya, tsunami Palu aja pokoknya searching aja tsunami Palu. Ada seorang pilot ya yang pada hari itu menjalankan pesawatnya ke Palu dari Jakarta ya. Kalau nggak salah pilot Batik Air ya, Batik Air apa Lion Air gitu. Nah dia itu suka menyembah Tuhan, suka banget menyembah Tuhan. Pagi itu sebelum berangkat pergi kerja ya ke bandara, dia nyanyikan lagu nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Dia nyanyi itu aja terus. Tuhan suruh nyanyi lagu itu, bukan lagu yang lain-lain, lagu itu aja yang sederhana. Lalu kata dia, ketika dia sampai di bandara Palu, ketika dia landed gitu, lalu kemudian yang naik yang baru tuh pada masuk kan ya, setelah penumpang keluar dibersihkan sedikit, yang baru pada masuk. Pada saat penumpang baru masuk ini, dia nyanyi lagi, nyanyi di situ sampai semua kriunya tuh tahu bahwa Pak pilot ini hobinya menyanyi, menyembah Tuhan. Dia nggak malu, walaupun di situ pramugarinya apa banyak yang Muslim dan sebagainya, dia nggak malu, dia nyanyi aja terus. Nah pada saat itu Roh Kudus bilang, saat dia nyanyi berapa bait, Roh Kudus bilang, sekarang juga kamu terbangkan pesawatmu, sekarang juga kata Tuhan. Lalu tapi belum saatnya, karena itu mesti cocok jamnya dengan yang di bagian menara. Nah jadi dia bilang masih 3 menit lagi Tuhan, saya harus nunggu 3 menit lagi supaya cocok dengan yang di menara. Tapi Tuhan bilang, sekarang kamu bilang sama yang di menara itu, saya harus terbangkan pesawat ini sekarang juga. Jadi dia 3 menit lebih awal dia terbangkan, semuanya udah beres ya, yang duduk apa semuanya udah beres, malah disuruh dicepet-cepetin. Jadi pramugarinya nggak ngerti, cepet-cepetin semuanya, ditutup pintunya ya. Lalu kemudian 3 menit lebih awal dia terbang. Saat dia sudah sampai di atas, jadi misalnya take off-nya jam 10, dia 10 kurang 3. Pas saat jam 10 dia ada di udara, nggak terlalu tinggi, baru take off gitu, itu lapangan terbelah, gempa bumi terjadi. Kalau enggak, dia itu satu pesawat itu yang isinya 100 lebih penumpang semuanya itu bisa amblas masuk ke dalam tanah. Tanahnya, lapangannya langsung terbelah 2. Saat dia ada di laut Sulawesi, saat dia itu dia lihat tsunami terjadi, ombak langsung menerjang pantai.
Nah itu, jadi penyembahan itu sangat banyak gunanya. Satu lagi ini tentang di antara kita nih, dan kebetulan anaknya ada. Saya nggak mengada-ngada, ini beneran baru terjadi ya. Tuh di sebelahnya Nadia ada Livi ya. Nah jadi Pastor dengan mamanya Nadia, siapa namanya, Bu Susi dengan mamanya Livi, Ibu Ani, kita satu kelompok doa, ibu-ibu ya, ada Ibu Santi, ada Ibu Amel ya, pokoknya kita berdoa sering kelompok doa berempat. Nah suatu hari memang mamahnya Livi lagi ada keperluan lah ya, maksudnya ada urusan, ada tanggung jawab ya. Kita semua tahu apa yang menjadi problemnya gitu ya, apa yang menjadi problemnya. Lalu di situ Tante Amel tuh dia bisa main gitar. Tante Amel nih kakaknya Meta ya. Jadi main gitar, pimpin worship, sederhana loh padahal di online loh ya. Dan itu ibu-ibu tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi melakukan apa-apa tuh harus sepenuh hati. Kalau kalian menyembah tuh jangan mulutnya dikatup, kalian belagak seperti seorang pejabat, seorang aktor. Ngapain menyembah gitu? Lebih baik gue diem aja, ngapain gitu. Ngapain capek-capek keluar suara, gue ya gue gitu. Nah jangan seperti itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu maha dahsyat. Suatu saat engkau akan berurusan ya, tambah lama tambah gede, berurusan dengan peristiwa-peristiwa genting di dalam hidupmu. Tante bukan yang nakut-nakutin, karena yang tante alami juga banyak. Makin kamu besar, baik secara keluarga, kuliah kamu, kerja kamu, segala macam. Ada saat-saat di mana kamu sulit terjepit genting. Dan di situ kamu baru tahu rasa bahwa itu saya memerlukan Tuhan. Jadi biasakan menyembah Tuhan. Pada saat kita menyembah tuh lagi mamahnya Livi ada perlu, dan saya tahu ketika dia menyembah sampai bisa menangis karena kelihatan ya di Zoom ya. Jadi kami semua sehati sepakat pada waktu menyembah kita doakan untuk apa yang dialami oleh mamanya Livi dan Livi. Saya nggak bisa cerita detail tapi pokoknya menyangkut kuliahnya Livi ya, luar biasa ya. Itu juga mungkin karena Livinya juga suka berdoa ya. Luar biasa loh. Kemarin itu Tante Ani, mamahnya Livi, dia kasih kesaksian. Hari ini saya bersyukur katanya. Tadi jam 3 sore saya terima kabar yang selama ini jadi pergumulan saya. Tuhan jawab, yaitu Livi diterima di UI. Nah, diterima di UI itu jadi membereskan, bukan karena UI-nya ya, tapi karena dia diterima di UI, membereskan masalahnya, membereskan urusannya ya. Semua Tuhan itu bisa jawab, bisa kasih jalan keluar ya. Mungkin kalian berpikir kok saya belum tante, saya kurang apa menyembahnya sama Tuhan. Berarti kalian penyembahannya harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih sungguh-sungguh dari hati lagi dan sebagainya ya. Jadi mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, serius, sungguh-sungguh ya. Setelah menyembah Tuhan bisa tertawa enggak? Bisa ya. Bisa lagi enggak nanti canda-candaan sama teman-teman? Bisa ya. Jadi menyembah Tuhan enggak ada ruginya ya. Oke, mari bangkit berdiri, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Great is our God. Nanti yang pimpin PWL aja deh ya, supaya ngerti nanti kemana-mananya. Daniel di tengah. Ya, oke ya. Silakan ya, ayo kasih tepuk tangan dulu. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya Allah pelukis cakrawala, Dia pencipta dan penebus hidup kita. Ayo nyanyi. Ajak tepuk tangan di atas kepala. Ajak tepuk tangan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat
Oke ya, mari kita percaya bahwa Allah kita yang kita sembah adalah great is our God. Dia Allah yang maha besar. Dia lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan kita. Siapapun engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu gunakan kesempatan ini. Sembah Dia senantiasa di dalam hidupmu. Dalam setiap kesempatan, jangan bengang-bengong. Jangan suka mikirin baper-baper yang aneh-aneh. Lebih baik kita ganti. Tuhan, aku berharga di matamu. Tuhan, aku percaya Engkau merancangkan hal yang indah buat aku. Aku mau taat kepada firman-Mu, aku mau menyembah-Mu. Percaya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan, kami percaya siang hari ini kami sudah meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Ampuni kami kalau kami, Tuhan, sering berlaku acuh tak acuh. Ketika kami menyembah, kami kurang serius. Kami lebih mementingkan gengsi dan harga diri kami. Tuhan, kami mau datang sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu di sini yang sekolah. Engkau berkati besok mulai sekolah kembali. Biarlah kami boleh diberi semangat, Tuhan. Diberi kecerdasan, kerajinan, supaya kami bisa meraih cita-cita kami ya Bapa. Demikian juga Tuhan, yang kuliah menghadapi UAS dan sebagainya, dibuat berhasil Tuhan, lulus pada waktunya dengan nilai-nilai terbaik. Yang bekerja, Engkau memberi prestasi, keberhasilan setiap apa yang diperbuat tangan kami. Kami percaya bagimu gak ada yang mustahil. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar Bapa. Kau sanggup menolong setiap kesulitan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dikuatkan, dihiburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan kedua tangan kita. Dan pada saat ini hamba berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Tuhan berkati. Yesus.